Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yoga Pamungkas dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kediri. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah analisa perencanaan perusahaan, saya akan jelaskan tentang aspek lingkungan. Setiap kita menyelesaikan sesuatu proyek usaha, tentunya akan memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap lingkungan atau wilayah di mana proyek tersebut berada. Karena itu, dalam aspek lingkungan ini hal-hal yang perlu dilihat adalah apakah proyek tersebut berwawasan lingkungan atau akan mempengaruhi lingkungan, dampak proyek terhadap lingkungan sekitar, analisis AMDAL, alternatif penanggulangan dampak negatif dari keberadaan suatu proyek. Pembentukan AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 16 yang berbunyi, setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL, dan PP Nomor 29 Tahun 1986 Pasal 39. Untuk proyek yang sudah jadi dipergunakan penyajian evaluasi lingkungan atau PEL dan atau studi evaluasi lingkungan SEL. PEL atau penyajian evaluasi lingkungan adalah suatu aktivitas penelaahan mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang sudah berjalan. Dan untuk studi evaluasi lingkungan, yaitu analisis dampak lingkungan yang dilakukan pada proyek yang sudah berjalan. Dalam analisis ini, rencana lingkungan sebelum proyek berjalan sudah tidak dapat dijumpai. Mengapa diperlukan AMDAL? AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Siapa yang harus melakukan AMDAL? Yaitu prakarsa proyek. Dalam pelaksanaannya, prakarsa dapat memanfaatkan jasa konsultan AMDAL atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek, yaitu AMDAL mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan tentang proyek yang direncanakan. Maksudnya, AMDAL tidak akan berarti apabila dilakukan setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek, yaitu fase-fase pengelolaan proyek. 1. Fase identifikasi, fase studi kelayakan, fase rekayasa atau rancangan, fase pengembangan proyek, fase proyek berjalan atau operasi, fase pasca operasi. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek selanjutnya adalah AMDAL sebagai dokumen yang penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen yang penting sebagai sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan. Informasi ini sangat bermanfaat untuk berbagai macam keperluan. Sebagai informasi pembanding dalam melaksanakan hasil pemantauan, sebagai informasi yang berharga bagi proyek lain yang akan dibangun di dekat lokasinya, dan merupakan dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengadilan menghadapi tuntutan pihak lain. Kegunaan AMDAL bagi pihak lain yaitu 1. Kegunaan bagi pemerintah, dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Kegunaan bagi pemilik proyek, 1. Untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran, untuk melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau PP yang berlaku, untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, dan sebagai informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek. Yang ketiga, kegunaan bagi pemilik modal. Sebagai bank pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan permintaan pinjaman agar dapat menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan. Berikutnya, kegunaan bagi masyarakat, dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek berjalan, dan mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek. Kegunaan lainnya yaitu kegunaan dalam analisis dan kemajuan iptek,
kegunaan penelitian, dan timbulnya konsultan AMDAL yang baik. Dalam keefektifan AMDAL, AMDAL belum efektif digunakan dalam proses perencanaan karena 1. AMDAL dilakukan terlambat sehingga tidak dapat lagi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. Tidak adanya pemantauan baik pada tahap pelaksanaan maupun operasional. Dan ketiga, disalahgunakan AMDAL untuk menggunakan diadakannya suatu proyek. Dan upaya untuk meningkatkan efektivitas AMDAL yaitu menumbuhkan pengertian bahwa AMDAL bukan sebagai penghambat pembangunan tetapi untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan. Dan kedua, banyak data yang kurang relevan dengan masalah-masalah yang dipelajari. Laporan AMDAL harus ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Rekomendasi yang diberikan harus jelas dan spesifik. Adanya komisi AMDAL yang berkualitas. Dan terakhir, belum digunakan RPL sebagai umpan balik untuk penyempurnaan implementasi dan operasi proyek. AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan atau KA AMDAL, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Terdapat 3 komponen yang terkait dalam penyusunan AMDAL, yaitu pemerakarsa, yang kedua instansi yang bertanggung jawab, dan kita komisi analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.